Mince dibangunkan oleh ibunya, menuntut dia muncul di terapi manual. Ini sudah jam 11 pagi dan dia masih belum bangun dari tempat tidurnya. Pada akhirnya, Mince muncul terapi. Kita kembali lagi ke tahun 1998. Pelatih yang menanyakan prospek mereka di tim Anggar kepada para gadis, memberitahu mereka bahwa mereka perlu bekerja keras dan bekerja untuk meningkatkan peringkat mereka jika mereka memiliki harapan untuk lolos. Tentu saja, Yuri masih menjadi yang terbaik di sini, tetapi dalam hal belajar, dia juga memiliki masalah. Dia disuruh berdiri di luar kelas ketika dia lupa bawa buku pelajarannya, berlutut dengan tangan terangkat ke atas. Jiwong merasakan adanya peluang, melemparkan buku pelajarannya ke arah Hido dan menuju ke lorong sehingga dia dapat berbicara dengannya. Dia tentu saja melakukannya dengan baik untuk merayunya. Ketika berita tentang Full House Volume 12 dirilis, Hido dan Yurim keduanya keluar secara terpisah untuk mengambil salinannya. Dan itu membawa mereka berdua ke toko buku. Hal ini menyebabkan persaingan besar antara keduanya, terutama ketika Hido lah yang mendapatkan volumenya terlebih dahulu. Yurim tidak senang saat dia mengetahui dan mempertanyakan motif Yijin. Singkat cerita, Yijin mengajak Yihyun keluar untuk makan burger. Namun sayangnya, pengganggu Yihyun muncul. Mereka mulai mendorongnya sampai Yijin masuk dan menghentikan mereka. Dia mengancam ketiganya, merobek lencana nama mereka dan berjanji akan membunuh mereka jika mereka mengganggu saudaranya lagi. Di sekolah keesokan harinya, pelatih yang menawarkan kesempatan besar kepada Hido. Dia akan berkompetisi di tingkat nasional, mengingat dua pesaing di atasnya mengundurkan diri. Hido sangat gembira, tapi jelas Yurim tidak. Namun, malam itu, seorang pria datang mencari Yijin. Hido memperhatikannya dan bergegas kembali ke toko buku, mendesak Yijin untuk bersembunyi di sudut sementara dia berpura-pura bekerja di sana. Hido mengira pria tersebut adalah kreditor yang menagih utang Yijin. Tapi ternyata, pria itu adalah ayahnya. Yijin pun bergegas mengejar ayahnya ke terminal. Hido menyadari kesalahan yang dia buat dan mencoba membantunya menemukan pria itu. Yijin berhasil menemukan ayahnya saat hendak pergi. Mereka pun saling menguatkan tentang keadaan yang mereka alami. Yijin menuju bus pulang, tetapi dalam perjalanan menemukan Hido berlarian mencari ayah Yijin. Yijin segera menemuinya dengan penuh khawatir. Hido sendiri merasa tidak enak karena Yijin tidak bisa bertemu ayahnya karenanya. Yijin pun menjelaskan bahwa ia bertemu dengan ayahnya. Hido segera meminta maaf. Keesokan harinya di sekolah, pelatih menguji kredensial Hido dan seberapa serius dia dalam pelatihan. Untuk pelatihan, pelatih yang ingin Hido lari ke rumah pelatihnya dengan beban, melakukan 1000 fentes setiap hari, serta berlari naik dan turun gunung dengan mata air. Dia juga ditugaskan untuk mengingat koreografi tarian juga. Bahkan di malam hari, Hido masih berlatih, begitupun dengan Yurim. Tidak lama kemudian, senior mereka datang dan memarahinya, karena tidak ada yang boleh berlatih pada malam hari sendirian. Yurim segera meminta maaf, namun tidak dengan Hido. Hido merasa dirinya tidak melakukan kesalahan. Hingga akhirnya saat senior itu pergi, Hido dengan Yurim berdebat. Yurim mengatakan bahwa Hido harus mengalah dan menerimanya agar permasalahan tidak panjang. Mendengar sikap mengalah dari seseorang yang awalnya dia idolakan dan sukai sangatlah berlebihan. Dan Hido akhirnya pergi. Sebelum pulang ke rumahnya, Hido mampir ke toko komik untuk mengembalikan komik yang ia pinjam. Yijin menyadari bahwa Hido sedang ada masalah. Namun saat Yijin tahu bahwa Hido berselisih paham dengan Yurin, Yijin bingung harus membela siapa, karena ia dekat dengan keduanya. Hido tambah kecewa kepada Yijin. Di rumah, Hido berkomunikasi dengan teman online-nya dan membicarakan hari yang telah ia lalui. Teman darinya itu tentu saja membela Hido, namun ternyata teman darinya itu adalah Yurim.